Jika Dajjal muncul, orang-orang yang bakal digodain Dajjal itu orang-orang yang gimana gitu? Masih iya Dajjal dengan kekuatan hebat tiba-tiba digodainnya orang yang imannya lemah, kan nggak level. Dajjal itu hidup di muka bumi ini cuman 40 hari, Mat. 40 harinya itu, ya kan, sehari pertama itu bagaikan setahun. Hari kedua itu bagaikan 1 bulan. Dan hari ketiga itu bagaikan hari-hari biasa. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Balik lagi bareng gue yang bobrok sama ini Kimas Madit. Ya. Ada Jali. Video kita yang kemarin itu ngebahas tentang Imam Mahdi. Malam ini kita mau cerita tentang lawan tangguhnya Imam Mahdi, Dajjal. Ternyata dicerita Imam Mahdi itu nggak bisa ngalahin Dajjal, ya kan? Sampai akhirnya Nabi Isa turun, baru Dajjal mati. Katanya. Berarti Dajjal hebat kan? Hebat. Ternyata orang yang kita tunggu-tunggu Imam Mahdi itu belum mampu. Bener? Betul. Sampai harus nunggu satu lagi baru rapi. Betul. Bahkan di umat Nasrani itu mereka menunggu kedatangan Yesus yang kedua kalinya. Untuk lebih lengkap ya cerita tentang Dajjal bakal diceritain sama Kimas. Silahkan Kimas. Baik. Bismillah, alhamdulillah, puji Tuhan, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam rahayu, salam cinta tanah air lah. Nun sewu payai, nun sewu romoyai, nun sewu mbahyai lah. Ya Sayyidi, ya Se Imam Mahdi, Khalifata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dajjal, Mat. Ya Dajjal. Seiring perkembangan zaman, Mat, Dajjal ini sudah mulai dilupakan banyak orang. Karena seringnya kita mengalami kiamat-kiamat yang bohong belaka. Kita mengalami kiamat namanya 2000-an, ya kan? Kita mengalami kiamat namanya 2012 sampai dengan ada namanya filmnya The Day After Tomorrow. Tomorrow. Sampai kemarin pun 2020, sampai lagi pun yang kemarin orang India mengatakan ditundanya kiamat, ya kan? Yang orang India tuh mata yang kemarin 10 Agustus ketika kiamat kan gitu. Itu pun terjadi. Maka akhir-akhir ini karena kebanyakan orang ya sudahlah, mungkin Dajjal itu cuma ngomong kosong. Mungkin Dajjal itu tidak berbentuk sosok atau sifat, cuman halu belaka. Namun ketahuilah kawan, ya kan. Saya pakai peci, saya mau minum kopi dulu dah. Karena kita harus berbicara tentang hati-hati, Mat. Takut kita menyakiti hati-hati orang kan gitu kan. Takut kita menyakiti hati-hati ikan umat-umat lain kan gitu kan. Kita kan nggak ngerti juga. Kalau masalah Dajjal kan banyak versi kan. Jadi gitu hati-hati. Kan. Hati-hati. Maksudnya hati-hati hati orang gitu. Iya. Gue serumput dulu ya kan. Allahumma barik fima kholaq tawazil balda. Doa gue keren juga. Tangan kiri. Tangan kanan belum kontak. Oh gitu. Karena apa, Mat? Pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dauhnya la yakhrujud dakhalu, katanya, Mat, tidak akan keluar Dajjal sehingga orang pada melupakannya, Mat. Ya kan? Dan para imam di masjid-masjid itu tidak mengingatkannya, Mat. Itu. Maksudnya tidak akan keluar Dajjal, Mat. Dajjal ini nggak akan keluar. Ya kan? Sehingga orang-orang itu pada melupakannya, Mat. Kalau udah lupa semua tentang Dajjal, Dajjal itu akan keluar. Oh, berarti kita omongin aja biar Dajjal gitu. nggak keluar. Nah, gitu katanya gitu. Dan ketika pemimpin-pemimpin atau ulama-ulama itu tidak kalau boleh dibilang itu manabir, tidak mengingatkannya di atas mimbar. Cuman bangku gue kayaknya gak enak. Gue geser dulu kali ya. Oke, bagus, nice, anjay. Nah, terusin. Nah, Dajjal ini, Mat, ya kan, dalam arti kata itu Dajjalu kan atau kholat kan gitu kan. Ibarat kata itu pembohong, Mat.
pendusta kan gitu kan. Arti kata dajjal Arti kata dajjal kan gitu kan. bahasa Arab. Bahasa Arab kan gitu kan. Menutupi kebenaran kan gitu kan. Nah, Imam Al-Qutubi itu membagi kata dajjal itu menjadi 10 makna kan gitu kan. Nah, nanti banyak lagi yang mengatakannya. Yang jelas dajjal itu adalah pembohong, arti zamannya itu dajjalun atau dajaji lah kan gitu kan. Nah, di sini ada Al-Masih, Mat. Gelarnya kan Al-Masih. Benar enggak? Maka ketika kita tahiyat akhir, ya kan, kita diperintahkan atau dianjurkan atau disuruh kan gitu kan untuk membaca Allahumma inni a'udzubika min azabil jahannam wa min azabi qabri kan gitu. Wa min fitnatil mahya wa mamati wa min syarri fitnati masihid dajjal kan gitu kan. Nah, saha apa namanya? Saha Enggak, saha yasihu. Oh, kirain gua saha bahasa Saya. Sunda. Saha bukan itu, Mat. Saha eta. Kan dari kata madanya gitu. Saha yasihu siaha. Siahatan kan gitu kan. Siaha kan gitu kan. Artinya apa? Al-Masih ini adalah berkelana di muka bumi, Mat. Iya kan? Berkelana di muka bumi. Al-Masih ini ada dua, ya kan? Masa itu kan artinya kan mengusap, ya kan? Nah, mengusap ini, Mat, dikatakan Nabi Isa itu mengusap, bisa mengusap orang itu bisa sembuh. Dajjal pun seperti itu kan gitu kan. Cuma berbedanya apa? Dajjal itu ketika masuk isim maf'ul itu berbedanya apa? Kalau ibarat kata isim maf'ul untuk Al-Masih Isa bin Maryam itu adalah tercelanya perbuatan dosa. Maksudnya? Terjaga dari perbuatan dosa. Buat Isa Al-Masih. Nah, Isa Al-Masih. Karena kenapa? Mas hadis itu adalah orang yang ibarat kata mempunyai ciri-ciri kenabian. Isa Al-Masih ini katanya mah seperti Nabi Khidir. Baunya, aromanya itu wangi. Kan gitu kan. Mas hadis ini. Kan gitu kan. Nah, masa untuk Dajjal ini adalah artinya adalah itu adalah kebutaan daripada mata kirinya. Buta sebelah. Nah, di situ, Mat, perbedaannya. Al-Masihud Dajjal dengan Al-Masih Siddiq. Itu ini apa? Ya kan? Ini adalah Isa Al-Masih dengan Masihud Dajjal, sama-sama Al-Masih kan gitu kan. Nah, dalam buku yang saya baca itu Dajjal ini, Mat, ini adalah pertama kali itu dia akan mengaku sebagai nabi. Dicerita gitu. Dicerita. Taruh, Dit. Yang pertama kali munculin kata Dajjal. Cerita tentang Dajjal itu siapa, Dit? That's right, nice anjay. Nah, Dajjal ini, Mat, diriwayatkan itu 100 tahun sebelum kelahirannya Nabi Musa. Udah ada Dilahirkan. Dia itu adalah keturunan daripada Yahudi. Dajjal. Ada yang bilang dia itu keturunan daripada Bani Adam. Sama aja sih. Sama ya kan. Dia bukan Dajjal manusia, Dit. Manusia. Nah, di sini, Mat, ya kan, Dajjal ini, ya kan, itu namanya itu Samiri. Musa As-Samiri. Kan gitu kan. Nah, nanti, ya kan, itu ibarat kata dia dilahirkan oleh ayahnya itu adalah kakak beradik. Orang tuanya itu adalah kakak beradik, Mat, hubungan saudara. Katanya seperti itu. Dajjal, ya kan. Cuman kok dia bisa hidup lama banget, Dit? Itu ibarat kata minal munzarin, ditangguhkan ajalnya sampai hatta kiamah, sampai hari kiamat. Jadi Dajjal hidup itu 100 tahun sebelum Nabi Musa. 100 tahun sebelum Nabi Musa. Dia juga ikut perang ketika Nabi Musa itu mengalahkan Firaun, ya kan, di Laut Mati. Dia ikut. Dia rombongan siapa? Rombongan Nabi Musa. Kok bisa jadi Dajjal? Iya, karena ibarat kata kan begini, Mat. Nah, ketika ia berumur 5 tahun, itu kan apa namanya, kotanya itu Samirah itu terkena gempa lah, ibarat kata ajab lah kalau bagi orang kita bilang kan begitu kan. Bencana alam lah. Maka pada saat itu diungsikanlah, diambil oleh iblis dan diasuh oleh malaikat Jibril. Katanya seperti itu. Di sebuah pulau Socrato apa sih namanya?
Ya udah. Ya, seperti gitulah di segitiga Bermuda ya kan, di antara Laut Syam dan Laut Yaman, katanya seperti itu tempatnya di situ. Di situ Gitu. Dajjal Dirawat sama iblis sama Jibril. sama iblis, terus nama malaikat Jibril. Nah, ketika perang oleh Nabi Musa saat itu Enggak. Jadi dia iblis sama Jibril ngerawat Dajjal. Dajjal. Itu keren nggak? Bahkan ada hewan namanya Ajasasa kan gitu kan, hewan pengintai. Itu diasuh juga. Tapi bener ceritanya ini. Bener, katanya begitu dalam riwayat. Itu dalam riwayat seperti itu kan, kita kan tugas kita kan meyakini. Ya udah. Itu doang ya Cuma kan. nanya doang. Nah, tadi sampai mana? Sampai situ. Sampai dirawat sama iblis sama Iya, bener. Jibril. Nah, pada saat ibarat kata perang Nabi Musa itu, dia itu mengambil jejak telapak kakinya malaikat Jibril, dan dibikinlah ibarat kata patung anak lembu, Al-Baqarah lah ibarat kata. Bingung gua. Terus dia ikut perang. Dia kan diasuh sama Jibril sama iblis dari umur 5 tahun. Yang sama Jibril siapa Dit? Yang ngajak perang siapa? Pada saat itu kan Nabi Musa kan berperang lawan Firaun, kan gitu kan. Dia keluar gitu tiba-tiba. Itu belum bandel. Ya ibarat kata dia masih mempelajari lah kan gitu kan. Dia itu jadi itu setiap 100 tahun itu dia kembali muda, katanya seperti itu. Sampai sekarang. Itu. Dan sekarang katanya itu diikat di rantai. Itu. Nah, ketika ibarat kata ketika ibarat kata azan itu dia dirantai lagi, rantainya itu makin kuat, katanya seperti itu. Setiap azan. Kalau riwayat Kanjeng Nabi gimana Dit? Tentang Dajjal? Riwayat Kanjeng Nabi tentang Dajjal itu gimana? Ya, tidak ada fitnah yang lebih besar dari penciptaan Nabi Adam sampai dengan nanti hari akhir kecuali Dajjal. Cuman Rasulullah bilang, ya kan, ada yang lebih besar daripada Dajjal adalah siapa, ulama su'u kan gitu kan. Ulama yang buruk. Gitu. Tuh, ulama yang ibarat kata di hatinya itu tidak mengantarkan ke Tuhan tapi mengantarkan ke uang kan gitu kan. Gitu. Ciri-ciri Dajjal apa aja sih? Ciri-ciri fisik Dajjal Dit. Dia itu orangnya gemuk, pendek, gemuk, katanya bogel, gitu. Bogel. Ya begitulah, ibarat pendekar. Pendek dan kekar. Rambutnya keriting, ikal. Terus? Kan gitu kan. Terus ibarat kata kulitnya merah, katanya kan seperti itu. Matanya katanya buta satu kan gitu kan. Dan juga ibarat kata itu kakinya kayak orang ibarat kata itu kurang peju lah, ibarat kata gimana sih? Bengkok. Pengkor. Iya, pengkor gitu, pincang lah ibarat kata, jalannya betisnya begini. Kan gitu kan. Gitulah. Seperti itu ciri-cirinya. Di dahinya itu ada kaf, pa, amaro bagi orang yang bisa melihat. Kan gitu. Bagaimana dengan tunanetra? Ya bisa melihat juga. Padahal dia cacat ya Dit. Cacat kan? Iya benar. Kok dia hebat banget sih Dit? Itu. Ya kita kan nggak tahu itu. Cuman yang kita tahu, ya Allah menciptakan Dajjal sebagai pengingat bahwa gimana ketulusan kita kepada Allah gitu loh. Ada hadis dari Tamim Ad-Darai kan gitu kan. Tamim sahabatnya Rasulullah, padahal dulu masuk orang Nasrani yang masuk Islam, itu dia berlayar 30 orang ketemu dengan Dajjal. Terus kan gitu kan. Nah, di situ ditanya sama Dajjal, apakah sungai Tiberia kan gitu kan. Tiberias lah kalau sekarang. Itu ibarat kata adanya di mana namanya Israel, Palestina. Kan gitu. Udah kering. Masih banyak airnya, masih kan gitu kan. Nanti kalau kering tanda kemunculan aku, katanya kan gitu. Jadi Dajjal itu secara fisik udah ada dari zaman Nabi Musa. Sebelum zaman Nabi Musa. Kehidupannya itu ditangguhin sama Allah sampai akhir kiamat. Dan Munzarin. Dia orang yang sakti.
Sakti Mandraguna. Sakti itu kan ibarat kata kalau lu nonton Mahabharata, Mahabharata anjay. Saktihin, baktihin kan gitu kan. Sakti itu ya ibarat kata kekuatannya Mat luar biasa. Emang Itu emang situ. dia dikasih kekuatan yang super duper lah. Superhero lah ibarat kata begitu. Fitnahnya Dajjal, iya kan? Itu gimana dit? Fitnah Dajjal yang bisa bikin dunia itu sampai hancur-hancuran itu karena fitnah Dajjal. Itu fitnah yang gimana sih? Itu ibarat kata ya dia membawa surga di tangannya dan neraka di tangannya. Surga Kan di tangan gitu. kanan dan neraka di tangan kiri. Ada yang bilang ternyata yang di tangan kanan itu neraka yang benar. Itu Yang dibilang surga itu neraka, dan yang dibilang neraka itu surga yang asli. katanya begitu. Tuh. Cuma sebelum peristiwa Dajjal ini, Mat, itu pasti, bukan pasti sih, daunnya Rasulullah itu ada 30 Dajjal-Dajjal kecil di Nah, situ. kalau Imam Mahdi punya pasukan, Dajjal juga punya pasukan, Yes, ya kan? Dajjal milih-milih pasukan juga, apa gimana, Dit? Apa orang-orang yang nggak bener itu udah termasuk karena pasukan Dajjal? pertamanya itu dia gimana? 70.000 orang Yahudi, Mat. Dan kalau boleh dibilang, sekarang politik ekonomi global itu dipegang sama orang Yahudi. Salah Iya. satunya itu adalah Rothschild dan Rockefeller. Ya, Kan gitu iya, kan. karena bangsa Situ. Yahudi bangsa yang cerdas. Iya. Iya, dia bangsa yang cerdas. Bahkan Wajar. sapi merah aja nih Mat, sekarang lagi disiapin sama orang Yahudi. Karena dalam Kepercayaan. kepercayaan dia, Dajjal ini adalah orang yang bisa menolong dia untuk menguasai dunia. Itu di situ. Kira-kira kita itu calon yang ditindas Dajjal gak sih, Dit? Apa Dajjal milih-milih gitu buat ngegodain orang? Milih-milih juga dong, orang kayak kita enggak lah, lu imannya lemah. Iya, bisa jadi. Karena kenapa kalau kita berbicara tentang Dajjal sebagai sifat, ya semua orang dapat dong. Enggak, ini sosok. Kalau kayak yang pertanyaan gue itu sosok. Ketika Dajjal muncul, Ah, orang-orang yang bakal digodain Dajjal itu orang-orang yang gimana gitu? Masih iya Dajjal dengan kekuatan hebat tiba-tiba digodainnya orang yang imannya lemah, kan nggak level. enggak, karena nanti katanya Mat itu kan sepertiga pertama nih, sepertiganya hujan ditahan sama Tuhan, terus 2/3 hujan ditahan lagi sampai dengan kekeringan di muka bumi ini, katanya seperti itu kan gitu Iya. kan. Dan juga nanti ibarat kata Dajjal itu hidup di muka bumi ini, ya kan, berkelana di muka bumi ini cuman 40 hari Mat. 40 harinya itu, ya kan, pertama itu sehari pertama itu bagaikan setahun, hari kedua itu bagaikan 1 bulan, dan hari ketiga itu bagaikan hari-hari biasa. Tapi pernah ngerasain hari lama, Dit? Hari lama kan karena kita biologis Mat. Karena kondisi hati lu lagi nggak tenang, kondisi hati lu lagi gundah, 1 hari aja rasanya lama banget. Enggak, karena unsur biologis kita juga, karena ibarat kata kita menemukan hal yang baru, itu kemungkinan hari itu lama. Atau karena keadaan kita tidak apa namanya lagi begini ngambang, itu bisa hari kita menjadi lama. Iya. Itu, nah itulah yang dimaksud mungkin dengan Dajjal, membingungkan. Yang gitu. tadi kita bilang itu Dia udah Dajjal. dihisap dulu, rokoknya nggak enak banget kamu tuh. Di situ. Kalau Dajjal sebagai sifat, Hmm, berarti sifat Dajjal itu kan menutupi kebenaran. Betul. Satu, suka bohong, betul. ya kan? Dan kita itu punya sifat-sifat itu. Wah, banyak Mat, banyak seperti itu. Maka kita tinggal pilih. Yang kemarin kita berbicara, kalau untuk sifat ya, kita mau jadi tentaranya Al-Mahdi atau tentaranya Dajjal, kan gitu Mat. Dua sisi dalam diri kita sendiri, kan gitu kan. Dajjal Tuh. muncul di mana, Dit? Katanya itu Apaan? di Khorasan Di Khorasan, Timur Tengah. tuh, timur. Katanya ada Iya, yang bilang Timur di Iran. Iya. Timur Tengah kan itu. Ada yang bilang di Iran, ada yang bilang juga di segitiga Bermuda, ada yang bilang juga
di antara laut Sam dan laut Irakan gitu kan. Pertama Penghuni. kali muncul di situ. Katanya Itu begitu, langsung bikin markasnya huru-hara? Dajjal. Langsung bikin huru-hara apa gimana? Itu. Jadi tuh dia mencari pengikutnya dulu, Oh. orang Yahudi dulu. Nah, orang Yahudi nanti inian, oh udah lu jadi nabi aja lah kan gitu. Jadi nabi lah, ya kan. Gitu. Nah, jadi nabi, oh udah lu jadi Tuhan lah, jadi Tuhan lah. Maka lambat laun mat, namanya ibarat kata padang pasir kan di sana ya. Itu kalau kita bahas ibarat kata namanya struktur mata kita, kalau dalam ilmu kesehatan gitu, ilmu kedokteran, itu kan pasti kan ada namanya pitagrium apa ya? Itu ibarat kata kayak menutupi, jadi tuh dagingnya tuh menutupi nih matnya. Teng. Jadi yang tadinya matanya dua tuh Dajjal tutup tuh, teng, ya dah sampai buta kan gitu kan. Nah sebelah sininya udah kayak anggur. Ada lagi, Dit? Nggak ada sih. Ya udah, gua rasa cukup sekian, Bu Bro. Terus damai selalu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.